Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Besok itu tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo direncanakan akan memimpin upacara validasi ini organisasi TNI yang akan ada pengembangan besar-besaran. Jadi akan ada penambahan sejumlah bintang 3 baru ini termasuk Komandan Marinir, Komandan Kopassus, Danjen Kopassus, kemudian juga Kopasgat TNI AU akan jadi validasi menjadi bintang 3. Di Mabes TNI juga akan ada 2 bintang 3 baru, yakni asisten perencanaan umum dan asisten operasi. Dan kemudian ada penambahan kodam-kodam baru. Dan satu lagi yang paling menarik, ini akan ada penambahan posisi wakil Panglima TNI. Pasti akan menjadi spekulasi siapa yang menjadi wakil Panglima TNI. Dan ini kan berarti berkaitan nanti dengan juga perubahan-perubahan di level kepala staf angkatan. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan pengamat militer, Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersu. Yes, besok Anda ikut diundang hadir ya untuk acara besok ya di Batu Jajar ya di ini rencananya ya di grup kalau dulu ini dulu Ya, grup 3 kalau dulu namanya ya kalau zaman dulu ya namanya tempat pendidikannya Kopassus ini ya Pusdik Pasus ya. Pusdiklat Pasus, Ya, ya, ya. Bung. Oke. Oke. Jadi apa artinya ini dan oke sebelum kita ngomongin apa artinya Anda bisa deskripsikan lah perubahan-perubahan apa yang terjadi dan bagaimana petanya nantinya seperti apa gitu. Ya, saya diundang sebagai pengamat politik dan militer. Hmm, Saya kira ini sebuah sejarah dalam organisasi TNI yang hmm, cukup besar-besaran karena hmm, sudah sekitar 25 tahun juga hmm, tidak ada posisi wakil Panglima TNI yang diisi. hmm, Jadi ini sudah 25 tahun dan juga validasi organisasi ini besar-besaran. Jadi ada organisasi yang membidangi operasi, kewilayahan, juga pasukan khusus, serta penambahan baik di eh, saya amati menarik ini bahwa tentu saja untuk posisi Panglima TNI ini tidak ada ketentuan seperti untuk posisi Panglima TNI harus hmm, pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan, hmm. tapi untuk Wakil Panglima TNI kan tidak. Dalam sejarahnya juga begitu. Hmm. Misalnya ketika Fahru Roji Ya. menjadi Wakil Panglima TNI, sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan Hmm. dan sebelum jadi Sekjen Kementerian Pertahanan menjadi Kepala Staf Umum TNI. Artinya orang Kementerian Pertahanan dan juga di luar posisi Wakil Menteri Pertahanan karena waktu itu belum ada posisi Wakil Menteri Pertahanan Ya. pada tahun 1999. Ya. Jadi Fahru Roji hanya 1 tahun saja Hmm. menjadi Wakil Panglima TNI. Kalau saya membacanya pada saat itu, karena ini pertama kali TNI dipimpin oleh matra lain di luar Ya. Angkatan Darat, yaitu matra Angkatan Laut. Hmm. Waktu itu Laksamana Widodo AS Hmm. dari Kepala Staf Angkatan Laut menjadi Panglima TNI. Tentu saja eh, rentang kendalinya terutama ke Angkatan Darat ini harus dibantu Hmm. karena kalau tidak ada faktor psikologis ya, Hmm. karena Angkatan Darat itu jauh lebih besar Hmm. daripada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sekalipun Angkatan Laut dan Udara digabung, masih lebih besar Angkatan Darat, Hmm. bahkan 3 kali lipat kira-kira seperti itu. Hmm. Karena itu posisi Fahru Roji itu adalah jembatan bagi Laksamana Widodo AS agar Jenderal Fahru Roji bisa kemudian memegang kendali juga Hmm. koordinasi dengan Angkatan Darat. Karena itu melihat fenomena yang terjadi pada era saat ini, Hmm. terutama ketika Kasal Laksamana Muhammad Ali yang seharusnya pensiun 58 Hmm. tahun pada Mei Hmm. ternyata diperpanjang dan juga Agus Subianto yang kemarin 5 Agustus itu berusia 58 tahun mestinya juga pensiun per 1 Agustus 1 September maksud saya, Hmm. maka melihat fenomena ini
Panglima TNI akan tetap dijabat oleh Jenderal Agus Subianto, mm, Kasat tetap oleh Jenderal Maruli Simanjuntak, kemudian Kasal tetap Laksamana Muhammad Ali, dan Kasau eh, Marsikal Muhammad eh, eh, Tony Harjono. Nah, mm, karena itu menurut saya yang akan dipilih adalah orang-orang kedua di lingkungan Mabes mm, TNI. Dalam hal ini peluangnya ada pada Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon, mm, kemudian juga eh, Wakil Kasat, Wakil Kasal, dan juga Wakil Kasau, serta eh, Sekjen Kementerian Pertahanan. Nah, itu mm, punya peluang karena Wakil Menteri Pertahanan itu kan sudah militer pensiun ya. Jadi mm, eh, eh, Marsikal Madya Doni Hermawan akan sudah pensiun begitu. Nah, jadi kalau melihat fenomena yang terjadi, mm, bagaimana para eh, Kasum dan Wakil Kepala Staf Angkatan itu aktivitasnya dengan relasi kuasa dengan presiden banyak berinteraksi adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, eh, mm, Letnan Jenderal Tandio Budi Revita. Nah, mm, eh, kita bisa lihat fenomenanya ketika eh, Presiden memanggil petinggi mm, militer dan juga lainnya yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan. mm, Di situ Wakil Kasat Tanjo Budi Revita hadir begitu. mm, mm, Nah, sementara eh, Wakil Kasal, mm, Wakil eh, eh, Kasau, juga Sekjen Kementerian Pertahanan tidak hadir. mm, mm, Nah, mm, itu juga menandakan bahwa ini sudah tinggal seperti ketok palu saja. Begitu juga pada saat eh, Menteri Pertahanan mengunjungi kerja ke luar negeri, itu juga. Nah, ini memang bisa dilihat sejak 2018 mm, sampai 2024 pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan 2019. Nah, Tandio Budire jadi menjadi direktur di situ mm, sampai juga kepala Badiklat bintang 2 di Kementerian Pertahanan. mm, Di ujung masa Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Tandio Budi menjadi Pangdam di Ponegoro. mm, Nah, ini kelihatan sekali bahwa eh, Presiden Prabowo Subianto begitu percaya kepada Tanjo Budi Revita ketimbang misalnya Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan, dan juga Kasum. Melihat menganalisis bahwa posisi Wakil Panglima TNI akan diberikan kepercayaan kepada Letnan Jenderal Tandio Budi Revita, yang ya, sekaligus memang teman juga seangkatan dengan Panglima TNI Agus Subianto. Jadi ini perwira tinggi senior yang dipercaya eh, untuk menduduki posisi eh, orang kedua di Mabes TNI. Nah, ini tentu saja fenomena tidak diisinya posisi Wakil Panglima TNI karena memang sesuai kebutuhan. Artinya mm, kalau mm, sekarang kebutuhan itu tinggi sekali, Bung, karena ya, mm, sudah ada posisi Kogab Wilhan mm, Panglima tiga, mm, berarti sudah 3 orang di situ. mm, Kemudian kan sudah ada juga posisi untuk lembaga atau eh, organisasi operasi itu mm, ada Kostrad bintang 3, mm, kemudian eh, Koarbada RI bintang 3, mm, Koopsutnas bintang 3. Ditambah lagi juga dihidupkannya kembali Komando Pertahanan Udara Nasional mm, yang kemarin di Lebur itu juga bintang 3. Banyak sekali mm, sekitar
7 yang bintang 3 di situ. Belum lagi Ya. dengan validasi Hmm. organisasi, Hmm. Kopassus menjadi pimpinannya menjadi Bintang 3. Hmm. Ya. Ya. Panglima Jadi Kopassus ya. bintang 3. Hmm. Bintang 3 Panglima Korps Marinir. Hmm. Kopasgat juga begitu Hmm. Ya. menjadi Panglima Korps. Ada sekitar 10 panglima di situ Hmm. yang memimpin atau di bawah kendali Panglima TNI. Nah, Ya. belum lagi ada organisasi-organisasi baru di Mabes TNI Mabes ya. Hmm. yang kemudian naik status validasi. Hmm. Sehingga saya kira Panglima TNI harus dibantu oleh wakilnya Ya. untuk terutama mengordinasikan Hmm. eh, aktivitas 3 matra ya. 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 Eh, Belum lagi akan ada kenaikan dua dua asisten ya, Hmm. asisten perencanaan umum dan anggaran dan juga asisten operasi. Mengapa? Ya karena memang beban tugasnya sudah semakin banyak, Ya. operasinya banyak, Hmm. lembaga-lembaga atau Hmm. badan operasi. Hmm. Juga kemudian perencanaannya Hmm. dengan adanya penambahan kodam itu kan nantinya rencana jadi 37 kodam. 37 Nah, kota. itu bisa dibilang Panglima Kodam secara operasional juga di bawahnya Panglima TNI. Hmm. Nah, ini besar sekali, belum lagi Ya. eh, seperti Komando Armada RI juga membawahi Komandan Kodaeral. Jadi Lantamal atau Lanal itu naik status jadi ada 14 Kodaeral ditambah nanti satu Kodaeral di IKN. Nah, Hmm. ini juga dihidupkan kembali Kodau ya. Jadi Koopsud 1 2 3 menjadi Kodau. Ini tentu saja eh, rentang kendalinya terlalu banyak yang harus dimonitor oleh Panglima TNI, maka akan kesulitan kalau bekerja sendiri, apalagi ini di dari Sabang sampai Merauke. Ya. Begitu Bung Ya. Hersud. Jadi kalau kita lihat juga pengalaman yang sebelumnya eh, Jenderal Sumitro dulu pada waktu menjadi Wakil Panglima TNI, dia juga tidak pernah menjadi Kepala Staf Angkatan. Hmm. Jadi sebagai Panglima Kopkamtib, Ya. kemudian diberikan tambahan lagi jadi Wakil Panglima ABRI waktu itu Hmm. membantu Panglima ABRI Jenderal Muhammad Yusuf Ya. pada tahun 7883 begitu Bung Ya. Hersud. Jadi ini bintang 4 juga ya wakil Panglima TNI ini, dan Anda memprediksi ini nanti duetnya justru TNI Angkatan Darat dengan TNI Angkatan Darat, bahkan ini Kopassus sesama Kopassus ya, kalau Pak Tandio sama Pak Agus ini ya, bukan kemudian diambil dari Angkatan Laut gitu untuk menjembatani dengan Angkatan Laut. Iya, Tandio bukan dari Kopassus, Bung. Oh, bukan dari Dia Kopassus ya? mengawali, ya, dia mengawali karir di Kostrad gitu ya, di Oh ya. 328, di 305, Hmm, 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 hmm. seperti itu. Lama dia di Kostrad gitu, cukup lama Hmm. sejak perwira pertama sampai perwira menengah itu Hmm. juga adanya di Kostrad. Jadi Ya. cukup lama dia uh, uh, pernah dalam operasi-operasi Ya. dan saya kira juga uh, uh, tidak harus Kopassus sentris, justru Hmm, hmm, hmm. Kopassus menurut saya satuan kecil, Hmm. sementara Kostrad itu Ya. Lebih lebih satuan yang lebih 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 besar, iya ya. sementara Indonesia tentu saja tidak mini, Indonesia sangat sangat besar sekali begitu. Ya. Jadi Jadi kalau memang ya, silakan. eh, ada, iya, hak prerogatif presiden juga untuk memilih Ya. wakil panglima TNI dari mana gitu. Ya Ya. bisa saja dari angkatan lain, tapi Hmm. kebutuhannya Hmm. barangkali karena sekarang kita akan membesarkan cadangan ya, Hmm. cadangan nasional dalam arti Hmm. eh, komponen cadangan begitu. Ya.
Hmm. Bahkan kepala badannya juga di Kementerian Pertahanan nanti akan menjadi bintang 3, maka Hmm. ini juga akan semakin besar Hmm. dengan rencananya juga membangun sekitar 500 batalion infanteri teritorial pembangunan. Jadi Hmm. memang Ya, eh, ya. di dalam menghadapi perang semesta ini yang paling apa tidak terlalu makan biaya besar itu adalah membangun batalion Hmm. angkatan darat Hmm. ketimbang satuan-satuan atau membeli alutsista laut maupun Ya. udara. Jadi memang eh, akan ada penambahan dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo ini sekitar 500 ribuan prajurit sehingga Hmm. sampai dengan Prabowo berakhir kita akan punya sekitar 1 juta prajurit TNI, naik 2 kali lipat Ya. dari sebelumnya hanya sekitar 1 juta. Jadi memang dibutuhkan kemampuan memimpin dan juga butuh dari Angkatan Darat untuk kondisi dalam 5 tahun terakhir ini, Bung Hersu. Jadi Ya. masuk akal alasan-alasan mengapa eh, eh, Wakil Panglima TNI menurut saya Hmm. akan diberikan kepercayaan kepada Angkatan Darat juga, begitu Bung Ya. Hersu. Kalau melihat uraian Anda sebenarnya berarti ini betul-betul penempatan orang-orangnya itu sesuai dengan kebutuhan, bukan akomodasi politik ya. Karena kan sebelumnya sempat muncul Betul, betul. kabar-kabar bahwa kemungkinan besar itu yang akan menjadi wakil Panglima TNI itu adalah menantunya Pak Luhut, Pak Jenderal Maruli yang sekarang jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan itu akan memberi Hmm. jalan orang lain seperti Kunto atau seperti Legend Fajar yang sekarang jadi Pangkostrat untuk naik jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi belum ada ya perubahan-perubahan itu ya, Bung Ginting ya. Belum, ya kalau memang prediksi saya misalnya Hmm. Tandio Budi Revita menjadi Hmm. wakil Hmm. panglima TNI, tentu saja akan ada pergeseran juga di wakil kepala staf angkatan darat kan Ya, begitu. ya, ya. Belum lagi dengan eh, validasi di Serenum, ASOP. Jadi Hmm. ini Hmm. akan ada validasi tadi posisi Panglima, sorry, Kepala Badan Cadangan Nasional akan dipegang oleh ASOP yang sekarang Hmm. Gabriel Lema justru, Hmm. Hmm. justru akan digeser Hmm. menjadi Kepala Badan Cadangan Nasional Hmm. Kementerian Pertahanan. Itulah yang saya bilang bahwa akan ada apa komponen cadangan yang diperbesar dan juga ini satu langkah sebelum kita melakukan namanya wajib militer Hmm. menghadapi Ya, situasi ya. geopolitik global yang tidak baik-baik saja dan itu juga dilakukan oleh beberapa negara di Eropa dan Asia untuk kondisi sekarang menghidupkan kembali Hmm. wajib militer. Nah, Hmm. Hmm. makanya Ya. eh, Kepala Badan Cadangan Nasional itu akan dipegang oleh perwira tinggi bintang 3. Hmm. Lalu juga yang menjadi asisten operasi Panglima TNI itu akan dipegang oleh Letjen Bobi Rinal Makmun yang Hmm. sebelumnya Komandan Kodiklat TNI. Hmm. Nah, Hmm. lalu Asrenum juga yang akan divalidasi akan dipegang oleh TNI. eh, jadi akan naik pangkat Letnan Jenderal Chandra Wijaya yang sebelumnya asisten logistik Panglima TNI. Nah, ini Hmm. yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Begitu juga dengan kenaikan-kenaikan eh, posisi komandan grup Hmm. Kopassus dari Ya. kolonel menjadi bintang 1, Bung. Hmm. Ya, ya, ya. Yang dari akan ada eh, apa akan ada enam grup Hmm. Kopassus yang tersebar nantinya juga di Sumatera, di Sulawesi, dan juga di Papua. Ini menarik karena Ya. dipercayakan juga
pada lulusan akademi militer itu, Bung Ervin. Ya, ini kan begini, biasanya kan kalau perubahan-perubahan organisasi di TNI, apalagi di eranya Pak Jokowi, kita bisa melihat banyak sekali itu ada bagian bukan semata-mata perubahan di kalangan TNI, tapi betul-betul konsolidasi kekuatannya Presiden. Begitu kan, Bung Ginting ya sebelumnya ya. Tapi kalau saya melihat tadi, yang Anda sampaikan Iya, tadi, iya, ini iya, orientasinya Pak Prabowo betul-betul ya untuk menciptakan sebuah kekuatan militer yang profesional gitu dan saya tidak melihat adanya semacam apa ya konsolidasi kekuasaan di orang-orang dekatnya Pak Prabowo gitu. Jadi, ya tentu tidak bisa dilepaskan dari relasi kuat, ya, relasi oke. kuasa Hmm, yang pasti ada hubungannya dengan eh, eh, Presiden Prabowo Subianto. Jadi hmm, kalau melihat dari apa teori hubungan sipil militer, hmm, maka eh, tentu saja ini akan bagaimana kedekatan Prabowo dengan militer hmm, bisa dilihat bagaimana konteksnya pemerintah sipil mengelola dan mengawasi institusi militer. Kebetulan hmm, semakin hmm, kencang dia hmm, hmm, menguasai organisasi militer karena hmm, posisi dia kan sekarang sebagai sipil, hmm. presiden sebagai penguasa jabatan sipil. Nah, Ya, kemudian tentu saja ada eh, teori kekuasaan dan pengaruh yang hmm, membuat Prabowo dengan kedekatannya sebagai eh, militer hmm, pensiunan hmm, ini dapat menunjukkan bagaimana eh, kekuasaan itu dan pengaruhnya digunakan dalam konteks politik dan keamanan nasional. hmm, 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 Nah, tentu bisa dilihat juga dari teori patron Klein itu tentu hmm, saja ada hubungan antara pemimpin politik dalam hal ini presiden dengan institusi militer yang tentu saja dari teori patron dan Klein ini di mana ada hubungan yang saling menguntungkan hmm. antara presiden juga dengan organisasi TNI. Organisasi TNI merasa mendapatkan perhatian lebih dari Ah, ya, ya. Presiden Prabowo Hmm, Subianto dan hmm, Presiden Prabowo Subianto juga tentu saja eh, memanfaatkan kedekatannya dengan organisasi militer ini ah, untuk ya. kepentingan-kepentingan baik kepentingan politik Hmm, dan juga kepentingan stabilitas nasional. Artinya hmm, dia bisa kendalikan penuh hmm. dan yang menarik lagi memang akan ada eh, kenaikan eh, posisi jenderal-jenderal kehormatan di dalam acara besok itu, Bu Hersu. Oh, oh Nah, gitu. ini kan juga Ya. menandakan bahwa Hmm, hmm, hmm. Ya, ya. iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini ditahan eh, 10 bulan lalu Hmm, eh, baru kali ini akan dimunculkan. Kita ingat bahwa Menteri Imigrasi dan juga eh, Pemasyarakatan hmm, Agus Adrianto itu kan hmm. naik jenderal kehormatan polisi, Bu, setelah Hmm. dilantik itu Oh iya jadi iya iya. bintang 4. Nah, Hmm. ya, makanya kemudian yang sekarang posisi menteri atau Hmm. setara dengan menteri juga akan dinaikkan pangkat. Menurut saya eh, Menteri Pertahanan Safri Hmm. Samsudin akan Hmm. naik menjadi Jenderal Kehormatan. Oh. Begitu juga Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Herindra akan Hmm. menjadi Jenderal Kehormatan. Jadi eh, ini dimanfaatkan betul-betul untuk konsolidasi besar-besaran Hmm. oleh eh, Menteri Pertahanan akan dinaikkan Hmm. pangkat, tapi Prabowo meminta nanti saja di Hmm. ujung akhir pemerintahannya sebagai Menteri Pertahanan. Kali ini saya kira tidak akan menunggu terlalu lama, Hmm. tidak Hmm. perlu harus menunggu Hmm. bertahun-tahun atau Hmm. Hmm. tidak sampai setahun pun Hmm. Safri Samsudin akan Hmm. naik juga. Ya Begitu ya. juga Henry Rinda. Bahkan Hmm. mungkin
akan ada yang akan menduduki posisi. Bisa saja ini juga Ketua Umum Legiun Veteran Letnan Jenderal HBL Mantiri akan dinaikkan jadi Jenderal Kehormatan juga. Kita Hmm. tunggu saja nanti Ya, apakah ya. ikut dinaikkan. Begitu juga Kepala Staf Presiden Letnan Jenderal AM Putranto apakah juga akan mendapatkan Kenaikan kenaikan juga. pangkat Jenderal Kehormatan. Hmm. Itu masih kita tunggu. Yang jelas kalau menurut analisis saya, Hmm. orang dekatnya Prabowo dalam hal Hmm. Ya. ini Menteri Pertahanan Hmm. Safri Samsudin dan Kepala BIN Hmm. menjadi Jenderal Bintang 4. Karena itu kehadiran saya memang eh, menjadi saksi sejarah Hmm. bagaimana validasi Hmm. organisasi TNI yang besar-besaran Hmm. dan juga eh, kenaikan pangkat Hmm. Hmm. secara politis Ya, yang ya, ya. akan Hmm. dilakukan oleh Presiden Prabowo, Ya, termasuk kepada orang-orang terdekatnya. Begitu, ya. Bung Hersu. Jadi kelihatannya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu lebih sophisticated ya dibandingkan dengan kalau Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan kelihatan banget dia memanfaatkan posisi-posisi untuk orang-orang dekatnya. Tapi kalau Pak Prabowo kemudian melakukan itu secara institusional gitu dan sebagai konsekuensinya kemudian orang-orangnya juga mendapatkan benefit dari situ. Kira-kira seperti itu ya, Bung Sahabat Iya, Ginting ya. iya. Jadi kan kalau kita lihat bagaimana eh, posisi Panglima Kodam itu Hmm, tidak akan diisi oleh orang yang dekat Prabowo semua, Bung. Jadi ya. justru nggak ada yang dekat ini. Hmm, Jadi itu profesional. yes. Jadi dari mulai saya kira wajar ya posisi ada Kodam di Hmm, Riau dan Kepulauan Riau karena ini hmm, hmm. berbatasan dengan Laut Cina Selatan ya. negara-negara tetangga Ya. sebagai Hmm. lautannya begitu Hmm, ya. hmm, Perbatasan ya hmm, dengan Malaysia dengan hmm, Singapura. Kita hmm, tidak melihat Malaysia dan Singapura tapi mereka adalah bagian dari Commonwealth Inggris. Jadi hmm, hmm, pembentukan Kodam kan salah satu tujuannya adalah hmm, membangun basis hmm, pangkalan pertahanan hmm, untuk menghadapi ancaman dari ya, luar, Bung. hmm, Bukan untuk menghadapi ancaman di dalam. ya, Jadi karena itu Riau dan Kepulauan Riau ada Kodam tersendiri bagi saya juga masuk akal dan hmm, hmm, Sumatera Barat juga hmm, beserta Jambi akan ada kodam Kodam sendiri dulu gitu. ada Hmm, Kodam 17 Agustus. hmm, hmm, Ya, hmm, maka ini akan dibangun lagi Kodam hmm, Tuanku Imam Bonjol. hmm, Eh, hmm, kalau di Kodam 19 atau Kodam Riau Kepri, Tuanku eh, Tambusai. Jadi ini hmm. nama-nama 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 pahlawan ya. pahlawan. Ya, Jadi menurut ya. saya memang idealnya, Hmm, ya idealnya nama-nama Kodam yang belum nama-nama pahlawan diubah jadi hmm, nama-nama pahlawan. Itu hmm. kan untuk menunjukkan Ya, ya, spirit begitu. ya, ya, ya. Seperti di Lampung, Kodam Lampung dan 21 Bengkulu ya. di Hmm, Lampung dan hmm, Bengkulu ya, hmm, hmm. itu Raden Raden Intan. Inten Ya, gitu. ya, ya. Itu juga Ya, ya kebanggaan buat orang itu Lampung pasti juga akan jadi kebanggaan gitu. kampungnya Bung Hersu ya. Ya, jadi Iya, kebanggaan buat dan orang juga Lampung. Hmm. dipimpin oleh ya putra daerah, Bung. Mm-mm. Pak Kristome Putra ya. daerah yang Hmm. lahir di sana. Hmm. Kristome kan lahir di Lampung. Ya, ya, Orang ya. tuanya bekerja Hmm. sebagai pedagang dan ibunya guru di Ya. Lampung. Hmm. Kemudian Kalimantan juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Dulu ada Kodam di Kalimantan Hmm. Tengah, ada Hmm. Kodam di Hmm. Kalimantan Selatan. Sekarang Hmm. itu Hmm. digabung. Saya kira nanti juga Kalimantan Selatan ada Kodam tersendiri untuk sementara digabung dengan Kalimantan Tengah juga Ya, di eh, Papua Selatan akan ya, ada eh, Pangdam atau Kodam baru. Jadi ya. ini juga menurut saya menarik. Ada 3 Kodam nantinya di Papua, Hmm. wilayah yang Hmm. sangat luas sekali. Hmm. Nah, Hmm. tinggal kemudian jumlah penduduknya ini Hmm. yang Hmm. Hmm. juga otomatis akan ada penambahan penduduk dengan dibangunnya satuan-satuan militer baru, Ya. misalnya dibentuk 5 batalion infanteri teritorial Hmm. pembangunan. Akan Ya. ada lagi di
perbatasan menurut saya akan dibangun satuan tempur Hmm. baik angkatan darat, angkatan laut dan juga Ya, angkatan udara. Jadi ini memang sejarah besar-besaran ya. kalau kita lihat eh, bagaimana Indonesia sedang bersiap untuk Hmm. menghadapi perang seperti sesuatu yang tidak lazim antara Thailand Kamboja itu aja kok Ya, ya, terjadi ya. perang itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Yang sebelumnya ya ya kita Baik. juga sekarang sedang menghadapi situasi dengan Malaysia yang tidak baik-baik saja menurut saya, Bung Hersu. Ya. Kasus Ambalat, Hmm. Malaysia memberikan namanya Laut Sulawesi. Hmm. Ini menandakan dia eh, dia tidak mau menggunakan diksi Ambalat. Karena itu, Hmm. menurut saya Thailand juga melakukan hal sama, tidak mau membawa kasus-kasus ini ke Mahkamah Internasional karena pasti ada intervensi negara-negara Hmm. kolonial, bekas kolonial. Makanya Ya, dalam kasus Sipadan Ligitan, menurut ya, saya ini kita harus belajar, pimpinan TNI harus ya, belajar dari pimpinan TNI yang lama, ya. Jenderal Sudirman misalnya, Hmm. Hmm. tidak mau ikut kata pemerintah gitu. Ini kan Ya, ya, keputusan pemerintah ya. yang salah Hmm. membuat Sipadan dan Ligitan itu lepas. Ya, Jadi menurut saya di kawasan Ambalat, ambang batas laut ini, kita harus mengerahkan lebih banyak lagi anggota marinir dan ya, angkatan laut kita di situ. ya. Jangan mau lagi eh, kita bekerja sama dengan Malaysia untuk keuntungan. Nantinya kita malah rugi lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Selamat Ginting. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.